Halo teman-teman, bagaimana semua kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat atau masih lemas? Wah, semua sangat bersemangat ya. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mau ngapain dulu? Iya, betul. Kita berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, suster mau menyapa sekali lagi ya. Suster mau kita semangat dalam pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, semoga teman-teman semua sehat ya dan tetap bersemangat untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat tentang diri kita, sesuatu yang sangat dekat. Bagaimana kita dapat melihat itu dari diri kita sendiri. Nah, sehingga kita dapat mengenali diri kita sendiri. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita dengan kasih dan memberikan kita kesempatan untuk terus bertumbuh. Nah, makanya pelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema atau judul Aku Berkembang Dalam Diriku. Nah, teman-teman, tentu setiap dari pribadi teman-teman itu bertumbuh, baik itu dari tubuhnya, pikirannya, ataupun hatinya. Nah, dan hari ini kita mencoba untuk mengenal pertumbuhan itu lewat kegiatan kelompok kecil dan juga refleksi pribadi. Nah, sekarang suster akan membagi kelompok kecil. Nah, kita akan terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, nah dalam kelompok itu tidak boleh semua perempuan, harus ada yang cowoknya, ada perempuannya. Oke, mari kita bagi kelompok kita. Oke, kita sudah pas ya. Kita ada 3 kelompok. Nah, teman-teman, apa yang mau kita buat dalam kelompok ini? Apa yang mau kita diskusikan? Nah, teman-teman, biar teman-teman tidak bingung juga apa yang mau dilakukan pada kelompok kita. Nah, suster akan memberikan pertanyaan untuk pendalaman kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan ini hanya ada 1 di awal. Nanti pertanyaannya untuk 1, 2, 3 kelompok itu sama pertanyaannya. Yang itu pertanyaan itu adalah apa saja perubahan yang kamu alami dibandingkan saat kamu di kelas 1 SMP dengan kelas 2 SMK. Nah, baik teman-teman. Suster akan memberikan waktu 3 menit untuk mendiskusikan. Nanti suster akan bertanya dari setiap kelompok apa yang sudah didiskusikan dengan pertanyaan yang sudah suster berikan kepada kalian. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, baik teman-teman, diskusi kita yang pertama ini sudah selesai. Nah, suster akan bertanya untuk kelompok 1, apa yang sudah kalian diskusikan? Oh, mereka mengatakan bahwa sekarang sudah lebih tinggi dan berani berbicara di depan kelas. Contohnya saat guru memberikan pertanyaan, dia menjawab dengan langsung tunjuk tangan, tidak malu-malu ya, tidak merasa malu. Nah, itu sangat luar biasa. Mereka mengenali dirinya
bahwa itu adalah pertumbuhan yang luar biasa. Dari rasa tidak percaya diri di waktu kelas 1 SMP, padahal di kelas 2 SMK dia sudah berani gitu. Berani percaya dirinya udah keluar saat guru bertanya, saat tampil di gereja ataupun di tempat yang lain seperti itu. Nah, untuk kelompok kedua, mereka mengatakan mereka merasa sekarang lebih sabar dan bisa lebih tenang. Contohnya kalau ada masalah yang dihadapi, lebih tenang saat berhadapan juga dengan teman-teman yang lain, mampu berinteraksi dengan yang lain. Nah, teman-teman, itu memang sangat perkembangan yang luar biasa. Ada yang sudah mungkin mampu berkembang, ada juga sekarang dalam proses perkembangan, seperti kelompok 1 dari rasa percaya diri kurang waktu di kelas 1, padahal di kelas 3, di kelas 2 SMK dia sudah merasa percaya diri begitu. Nah, dari kelompok 2 tadi ada merasa awalnya dia tidak seorang penyabar, tapi pada akhirnya dia seorang penyabar setelah di kelas 2 SMK. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang semakin dewasa seperti itu. Nah, kita akan bertanya kepada kelompok 3 apa yang telah mereka diskusikan seperti itu ya. Wow. Nah, luar biasa ya. Katanya itu mereka sekarang lebih suka membaca dan tidak cepat marah. Bersama tadi ya dengan kelompok 2, hanya saja mereka lebih suka membaca, katanya begitu. Berarti waktu kelas 1 SMP tidak pernah membaca, tidak suka membaca, tetapi sekarang mereka sudah suka membaca. Nah, ini adalah pertumbuhan tentang diri kita sendiri, bahwa dari semua pertumbuhan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah kita mampu mengenal pertumbuhan itu dalam diri kita, baik itu secara berhadapan dengan realita yang kita hadapi, itu mungkin juga pertumbuhan yang baik untuk diri kita. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampu mengenal diri sendiri dan juga mampu memberikan sharing, berbagi kepada teman-teman yang lain. Begitu teman-teman. Nah, saya akan bertanya di sini, misalnya kepada Lani. Lani, pertanyaannya adalah, apakah kamu merasa ada yang berubah dalam dirimu di tahun ini? Bagaimana sih menurut Lani itu? Oh, katanya dia lebih percaya diri juga dan berani bertanya kalau dia tidak mengerti pelajaran. Sangat luar biasa untuk perkembangan dan pertumbuhan dari Lani seperti itu. Itu adalah perkembangan yang luar biasa. Dari rasa kurang percaya diri, dia menjadi percaya diri. Saat dia tidak mengerti pelajaran, dia mampu bertanya. Itulah rasa yang percaya diri yang sangat luar biasa. Nah, saya akan bertanya kepada yang laki-laki ini. Oh iya, betul. Terus adalah kepada Dimas. Apa hal yang baik kamu kembangkan lagi? Ayo, apa hal yang baik yang mungkin kamu kembangkan lagi dalam dirimu? Contohnya seperti apa? Oh, katanya dia. Oh, dia akan lebih sabar lagi seperti itu. Dia akan berlatih untuk lebih sabar lagi. Awalnya dia tidak penyabar, sekarang pun belum penyabar, dan dia ingin belajar untuk lebih perkembangannya kepada seorang yang sabar seperti itu. Nah, teman-teman, setiap anak itu berbeda-beda perkembangannya. Seperti yang sudah teman-teman seringkan tadi, ada yang berkembang dari rasa tidak percaya diri menjadi percaya diri. Ada juga rasa dia seorang penyabar dan akhirnya dia belajar untuk menjadi sabar seperti itu. Ada juga contohnya saat dia tidak tahu dan tidak mengerti mata pelajaran itu, dia bertanya. Nah, itu teman-teman adalah keunikan kita masing-masing juga dari pertumbuhan kita, baik itu secara fisik, dari pikiran juga dan hati kita. Contohnya waktu kelas 1 SMP dia kurus. Nah, setelah
SMK dia udah gemuk. Nah, itu pertumbuhan secara fisik. Seperti contohnya Dimas sudah gemuk sekarang. Kemarin tahun waktu di SMP masih kecil, masih kurus seperti itu. Itu adalah pertumbuhan fisik. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Nah, dengan perkembangan yang kita miliki, itu adalah perkembangan yang baik untuk kita terus bawa di dalam diri kita. Ada proses juga yang mungkin teman-teman seperti tadi Dimas tidak penyabar, nah dia mau belajar menjadi seorang penyabar seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, suster juga mau mengatakan bahwa dalam proses itu, contohnya kita bayangkan seperti suster mengatakan tadi, ada dia masih kelas 1 SMP tadi, bentuk badannya masih kecil, tiba di SMK dia udah besar dan gemuk. Nah, itu pertumbuhan secara fisik. Nah, teman-teman, dari hasil sharing teman-teman itu adalah cara pengenalan diri teman-teman, di mana teman-teman mengenali perkembangan diri teman-teman seperti yang telah hasil diskusi teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mengenal dirinya dengan pribadi yang berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman juga kedepannya bisa melihat kembali apa sih yang sudah berkembang dalam diriku, baik itu juga dalam iman ya. Contohnya waktu kelas 1 SMP dia belum bisa berdoa. Contohnya kalau disuruh membuat doa makan belum bisa. Nah, tiba dia di SMK dia udah bisa membuat doa karena dia mau belajar. Nah, semua perkembangan itu juga butuh proses, asalkan kita mau belajar juga dan mau berusaha. Dari rasa percaya diri menjadi percaya diri, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, dalam kelompok ini juga suster harapkan dari teman-teman, dari pengenalan diri teman-teman, seperti apa yang telah kita seringkan tadi, itu menjadi pengenalan diri kita. Seperti yang suster katakan tadi, kita harus mampu mengenal diri kita juga, apa yang sudah berkembang dalam diri kita. Nah, tadi teman-teman mampu menseringkan itu kepada teman yang lain dalam bentuk kelompok. Nah, dengan demikian semoga kedepannya juga apa yang sudah berkembang itu dalam diri kita, baik itu dari yang kurus menjadi gemuk, semakin digemukkan atau tetap dipertahankan seperti itu, dari pikiran kita tentang lebih kedewasaan kita, lebih dewasa untuk berpikir, dalam bertindak seperti itu adalah hal yang sungguh sangat baik untuk bisa dilanjutkan. Nah, kadang dalam proses itu juga ada yang mungkin mundur. Nah, tapi itu adalah proses yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, teman-teman, dalam kelompok IT, suster mau mengatakan bahwa apa yang telah teman-teman kenali dalam diri teman-teman, semoga menjadi hal yang baik ya, bahwa itu adalah diri saya seperti itu. Nah, dengan demikian saya ingin teman-teman menulis dalam satu kelompok itu, dalam secari kertas, apa yang tadi sudah berkembang dalam diri teman-teman tadi ditulis, dan mungkin juga kurang berkembang juga bisa ditulis juga, nanti dikumpul sama suster setelah istirahat. Nanti salah satu dari ketua per kelompok itu memberikan kepada suster. Nah, teman-teman, untuk itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan bisa kita lanjut. Nah, teman-teman, dari pelajaran hari ini semoga bermanfaat ya untuk pengenalan dirinya, walaupun dalam hal sederhana untuk mengenal diri sendiri, seperti apa yang telah kita diskusikan bersama, baik itu tadi pengenalan secara berkelompok dalam dirinya pribadi. Suster juga bertanya tadi bagaimana seperti Lani atau Dimas dan kelompok 1 dan 2 dan 3 seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, baik teman-teman,
Semoga bermanfaat pelajaran pada hari ini. Terima kasih.